Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Herawati, SE, MP selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Yadi Ernawadi, SE, MSc selaku dosen penelaah 1. Yang terhormat Ibu Leni Evangelista Marliani, SE, MSI selaku dosen penelaah kedua. Dan yang terhormat Ibu Eka Septiarini, SPMM selaku admin pada seminar usulan penelitian ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar usulan penelitian ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Hedonic Shopping Motivation terhadap impulse buying melalui emosi positif sebagai variabel intervening pada Playsale Lazada di Kota Bandung. Disusun oleh saya sebagai penulis, Ade Ratnawati dengan NIM 51121818043. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada presentasi usulan penelitian ini, yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada maksud dan tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, yang keenam metodologi penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Saat ini banyak pemilik toko bisnis online yang melakukan pemasaran dan penjualan dalam bentuk flash sale atau penjualan kilat. Flash sale adalah harga diskon dengan jangka pendek, waktu yang sangat pendek, dan juga produk yang terbatas menurut Zakia tahun 2018. Lebih dari 10 e-commerce besar di Indonesia telah berpartisipasi dalam program ini, termasuk Lazada, Bukalapak, Shopee, JD.id, Tokopedia, Blibli, Zalora, Elevenia, Bineka, dan Sellstock. Menurut Vanessa et al. Tahun 2020, hal ini dilakukan penjual agar dapat meningkatkan traffic toko online dan juga menghabiskan sisa produk yang masih jauh dari target penjualan. Namun, layanan flash sale ini tanpa sadar memicu pembelian yang tidak direncanakan karena tersedianya biaya dan juga tekanan waktu. Untuk flash sale juga merupakan fitur populer yang dimiliki oleh Lazada karena banyaknya peminat karena menampilkan produk penjual di halaman utama dan juga memberi pembeli akses lebih banyak pilihan. Dan untuk produk flash sale juga tersedia setiap hari dengan jam tertentu, yaitu jam 12 malam sampai jam 6 pagi, jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, jam 10 pagi sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 7 pagi, malam, dan untuk jam 7 malam sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat menurut Detikcom. Pada tahun 2019, Indonesia dinobatkan sebagai negara ke-10 dengan tingkat pertumbuhan e-commerce yang sangat tinggi, yaitu sebesar 78% menurut kominfo.go.id. Tingkat pertumbuhan e-commerce yang tinggi di Indonesia ini mempengaruhi perilaku konsumen dan juga mendorong pembelian impulsif menurut Mardiah and Suliswati pada tahun 2021. Salah satu e-commerce yang saya angkat dalam penelitian ini yaitu Lazada. Lazada merupakan e-commerce yang mendapatkan penghargaan Top Brand Award yang diberikan berdasarkan hasil survei berskala nasional di bawah penyelenggaraan Frontier Consulting Group. Dapat dilihat pada tabel top indeks penjualan situs jual beli online. Lazada menduduki terus urutan pertama dan juga mengalami kenaikan sebesar 3%. Maka hal tersebut bertentangan dengan jumlah pengunjung di e-commerce tahun 2019 sampai tahun 2020. Lazada terus mengalami penurunan dan juga terus menduduki urutan keempat. Dan hal tersebut dan kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa rendahnya impulsive buying pada e-commerce Lazada. Dan juga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan dari flash sale itu adalah
untuk meningkatkan traffic toko online, tapi nyatanya tidak melihat data yang sudah ditampilkan pada PPT. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan saya sebagai penulis untuk meneliti masalah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu apakah hedonic shopping motivation berpengaruh positif terhadap impulse buying saat flash sale di e-commerce Lazada sedang berlangsung. Lalu yang kedua, apakah hedonic shopping motivation berpengaruh positif terhadap emosi positif saat flash sale di e-commerce Lazada sedang berlangsung. Yang ketiga, apakah emosi positif berpengaruh positif terhadap impulse buying saat flash sale di e-commerce Lazada sedang berlangsung. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu apakah hedonic shopping motivation berpengaruh positif terhadap impulse buying melalui emosi positif saat flash sale di e-commerce Lazada sedang berlangsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penelitian. Untuk maksud penelitian, yaitu untuk menganalisis hubungan hedonic shopping motivation terhadap impulse buying yang dimediasi oleh emosi positif pada konsumen Lazada di Kota Bandung. Untuk tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh positif hedonic shopping motivation terhadap impulse buying saat flash sale di e-commerce Lazada sedang berlangsung. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh positif hedonic shopping motivation terhadap emosi positif saat flash sale di e-commerce Lazada sedang berlangsung. Dan untuk yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh positif emosi positif terhadap impulse buying saat flash sale di e-commerce Lazada sedang berlangsung. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh positif hedonic shopping motivation terhadap impulse buying melalui emosi positif saat flash sale di e-commerce Lazada sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Ada 2. Yang satu yaitu kegunaan teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu, manajemen pemasaran, serta memberikan kontribusi untuk riset berikutnya, khususnya mengenai hedonic shopping motivation, impulse buying, dan emosi positif. Dan sejauh ini model yang dikembangkan oleh Mardiah and Suliswati tahun 2021 yaitu memfokuskan penelitian ini pada e-commerce Shopee dan juga pada konsumen Shopee di Mojokerto. Namun di penelitian saya atau ini dibatasi oleh karakteristik populasi konsumen potensial Lazada pada flash sale di Kota Bandung, sehingga masih banyaknya peluang untuk riset lainnya dalam melakukan riset pada model konseptual ini dan dengan lokus dan ciri riset yang berbeda. Yang kedua, kegunaan praktis. Saat berbelanja online, konsumen cenderung tidak memiliki perencanaan belanja sehingga melakukan pembelian secara spontan. Dan hal tersebut disebut juga pembelian impulsif. Maka dari itu, melalui penelitian ini diharapkan penjual online di berbagai e-commerce, khususnya Lazada, dapat memahami teori perilaku konsumen, khususnya dalam hal impulsive buying untuk mendongkrak penjualan toko online-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Penelitian ini merupakan adaptasi dari model penelitian yang dikembangkan oleh Mardiah and Suliswati tahun 2021. Menurut To Liao and Lin tahun 2007, hedonic shopping motivation adalah sikap mengkonsumsi dalam mencari kebahagiaan, impian, kebangkitan, sensualitas, serta kenikmatan. Lalu selanjutnya, menurut Schiffman and Canuck tahun 2013 mengatakan bahwa impulsive buying merupakan keputusan emosional atau desakan hati. Impulse buying juga
berlangsung ketika konsumen mengambil suatu keputusan pembelian dalam melakukan pembelian secara tiba-tiba, sebab kerap kali muncul secara tiba-tiba atau kilat. Lalu selanjutnya yaitu emosi positif, yaitu dapat berupa perasaan-perasaan positif, perasaan senang, kebahagiaan, kepuasan, dan siaga menurut Peter and Olson tahun 2014. Selanjutnya masih di kerangka pemikiran. Untuk H1-nya yaitu hedonic shopping motivation berpengaruh positif terhadap impulse buying, didukung dengan penelitian Mardiah and Suliswati tahun 2021, Rahma and Seprizola tahun 2021, Sari Pidadat pada tahun 2019, Lubis tahun 2018, Effendi et al. Tahun 2021, dan Robinga tahun 2021. Baik, selanjutnya untuk H2-nya yaitu hedonic shopping motivation berpengaruh positif terhadap emosi positif, didukung dengan penelitian Elinda tahun 2016, Suryaningrum and Wiwoho tahun 2021, Susanto and Wigoharto pada tahun 2017, dan Mardiah and Suliswati tahun 2021. Untuk H3-nya, emosi positif berpengaruh positif terhadap impulse buying yang didukung oleh penelitian Mardiah and Suliswati tahun 2021 dan Susanto and Sugiharto tahun 2017. Dan untuk hipotesis terakhir yaitu H4, hedonic shopping motivation berpengaruh positif terhadap impulse buying melalui emosi positif, didukung oleh penelitian Mardiah and Suliswati tahun 2021, Susanto and Sugiharto tahun 2017, Koirul and Artanti tahun 2019, Puspita tahun 2019, dan Andini and Wahyono tahun 2018. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model konseptual. Seperti gambar yang sudah tertera di PPT, terdapat garis lurus itu pengaruh antar variabel, dan untuk garis titik-titik yaitu pengaruh mediasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Menurut Sekaran and Bogi tahun 2016, metode penelitian pada dasarnya adalah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian ada 6 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada operasionalisasi variabel, populasi and sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Dan untuk di metodologi penelitian juga ada 7 langkah. Yang pertama pengoperasian variabel, yang kedua merancang instrumen riset yang berbentuk kuesioner, yang ketiga menguji validitas dan reliable, yang keempat yaitu mengumpulkan data yang sudah diisi responden yang datanya sudah valid dan reliable, dan yang kelima mengolah data responden, yang keenam menganalisis data, yang ketujuh pengujian hipotesis pada hipotesis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai operasionalisasi variabel. Yang pertama ada variabel hedonic shopping motivation sebagai variabel X atau independen, yaitu kebutuhan psikologis semacam kepuasan, ketenaran, emosi, dan emosi subjektif lainnya, dan kebutuhan tersebut timbul dari tuntutan sosial serta estetis serta diucap selaku motivasi emosional menurut Setiadi tahun 2013. Dan untuk indikatornya ada 6 menurut Utami tahun 2012, yaitu yang pertama adventure shopping, yang kedua social shopping, yang ketiga gratification shopping, yang keempat ide shopping, yang kelima role shopping, dan yang keenam yang terakhir ada value shopping, dan menggunakan skala Likert. Baik, selanjutnya yaitu variabel impulse buying atau variabel Y atau variabel dependent, yaitu tindakan dalam melakukan pembelian yang tidak direncanakan dipicu oleh dorongan emosional yang kuat, dan juga untuk mencari produk yang menciptakan perasaan yang sangat mendesak untuk pada suatu produk menurut Sembiring tahun 2013.
Untuk indikatornya menurut Rook dan Fisher pada tahun 1995 ada 4, yaitu spontanitas, kekuatan paksaan, dan juga intensitas. Yang ketiga kebahagiaan dan stimulasi, dan yang terakhir ada ketidakpedulian terhadap hasil. Untuk skalanya skala Likert. Skala Likert juga menggunakan titik jangkar sebagai berikut. Untuk poin pertama, sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat setuju, dan yang kelima atau poin 5 sangat setuju. Baik, untuk selanjutnya variabel yang ketiga yaitu emosi positif atau variabel Z atau variabel intervening. Yaitu emosi positif dapat diartikan sebagai perasaan yang mempengaruhi dan menentukan dinamika keputusan konsumen. Menurut Tirmizi et al. Tahun 2009 dalam Dharma tahun 2014. Untuk indikatornya ada 3 menurut Babin and Darden tahun 2011, yaitu yang pertama kesenangan, gairah, dan yang terakhir kekuasaan. Dan untuk skalanya memakai skala Likert. Baik, selanjutnya masih di metode penelitian untuk pembahasan yang kedua yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian ini ditentukan karakteristiknya yaitu konsumen yang pernah berbelanja secara online pada aplikasi Lazada dan juga pernah berbelanja menggunakan fitur flash sale pada Lazada. Untuk umurnya yaitu 20-65 tahun, syarat tertentu karena diasumsikan sudah mempunyai kemampuan yang kognitif dalam menyelesaikan kuesioner yang sudah disiapkan. Untuk yang ketiga, lokasi fokus penelitian ini yaitu Kota Bandung. Kota Bandung merupakan ibu kota dari Jawa Barat. Jawa Barat itu merupakan provinsi yang transaksi e-commerce-nya mencapai lebih dari 6,5 triliun menurut jabar.co.id. Dan menurut priceja.co.id, Bandung merupakan 5 kota yang pembelian online-nya tertinggi per tahun 2015 sampai 2017. Hal ini yang menjadi pertimbangan saya sebagai penulis dalam menentukan lokasi fokus pada penelitian ini. Lalu untuk jumlah sampelnya yaitu sebanyak 90, mengacu pada aturan usulan oleh Roche pada tahun 1975 dan juga didukung oleh Sekaran and Bogi tahun 2016 bahwa setidaknya peneliti membutuhkan ukuran 30 sampel, dan untuk ukuran sampel harus dikalikan dengan jumlah variabelnya. Misalkan jumlah sampelnya 30 dan variabel yang saya punya itu 3 ya, jadi 90 orang. Hal tersebut menjadi pertimbangan saya dalam penentuan sampel sebanyak 90 orang. Lalu yang kelima ada teknik penentuan sampel, purpose sampling, dan non-probability sampling. Untuk purpose sampling yaitu data yang dikumpulkan yaitu sasaran orang yang dibutuhkan oleh peneliti, dan untuk non-probability sampling yaitu desain pengambilan data yang tidak diketahui atau diketahui sebagai subjek dari sampel. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, jenis dan sumber data. Untuk datanya itu data primer, yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti berdasarkan karakteristik yang sudah ditentukan. Untuk waktu horizonnya yaitu cross sectional or of the one shot kin, yaitu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan hanya sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Data penelitian ini disebarkan melalui online menggunakan Google Form, melibatkan konsumen Lazada di Kota Bandung dengan mempertimbangkan daya tarik konsumen dengan berbelanja online pada fitur flash sale dengan iming-iming diskon yang besar-besaran. Maka setelah datanya disebarkan, maka perlunya diuji validitas dan reliabilitas. Baik, untuk uji validitas,
Menurut Sakaran and Bogi, pada tahun 2016 merupakan uji seberapa baik alat ukur yang dikembangkan seharusnya mengukur suatu konsep tertentu. Validitas juga berkaitan dengan konsep yang tepat. Pada uji validitas ini juga saya menggunakan SPSS versi 22 dan ada juga kriteria pada uji validitas ini, yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan data valid, dan untuk jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Dan untuk R hitung dapat dilihat di corrected item total correlation. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas. Menurut Sakaran and Bogi, uji reliabilitas adalah pengukuran menunjukkan sejauh mana nilai yang terukur tidak bias atau tidak ada kesalahan, dan untuk memastikan pengukuran tersebut yang konsisten di berbagai elemen instrumen dari waktu ke waktu meskipun kondisi tersebut tidak terkendali. Dan untuk uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini yaitu Cronbach alpha. Cronbach alpha adalah faktor reliabilitas yang menunjukkan bahwa item dalam himpunan berkorelasi positif satu sama lain. Secara umum, Cronbach alpha di bawah 0,60 dianggap rendah. Lalu untuk kisaran 0,7 diterima, dan untuk reliabilitas di atas 0,80 yaitu baik. Pada uji validitas dan reliabilitas, saya menggunakan SPSS dalam mengolah data tersebut. Penelitian ini yaitu kuantitatif dengan penalaran deduktif. Jadi saya menjelaskan yang umum terlebih dahulu mengkerucut menjadi khusus. Untuk tujuan penelitian ini yaitu menguji hipotesis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan data. Menurut Sakaran and Bogi, tahun 2016 ada 4 teknik pengolahan data. Yang pertama yaitu pengkodean data, yaitu tahap pertama dengan cara coding data dengan cara pemberian nomor pada data yang sudah diberikan responden agar memudahkan peneliti untuk dimasukkan ke dalam komputer. Untuk yang kedua ada pemasukan data, yaitu memasukkan data ke dalam database. Data mentah tersebut dimasukkan pada program perangkat lunak SPSS. Lalu yang ketiga yaitu pengeditan data. Jadi tahap selanjutnya adalah editing data. Misalkan jika ada respon yang kosong perlu dilacak dan diperiksa data yang tidak konsisten, karena dalam pengolahan data itu berkaitan dengan deteksi dan juga koreksi data. Lalu yang terakhir, yang keempat, transformasi data, yaitu proses mengganti tampilan numerik kuantitatif dari nilai numerik ke nilai lainnya, dan data umumnya dimodifikasi untuk menghindari kesalahan pada fase berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Menurut Sakaran and Bogi tahun 2016, setelah data kuantitatif sudah dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis. Di sini penulis menggunakan regresi sederhana untuk menguji hipotesis 1 sampai 3 dan untuk uji regresi berganda dan uji Sobel untuk menguji hipotesis keempat. Baik, selanjutnya ada uji asumsi klasik, ada 4. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolonaritas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji heterokedastisitas. Baik, untuk teknik yang digunakan dalam uji normalitas yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai kriterianya. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Baik, selanjutnya untuk uji multikolonaritas dilihat dari nilai variance inflation factor di bawah 10, dan untuk
tolerance value-nya di atas 0,10. Untuk melihat apakah terjadi atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan cara memplotkan nilai residual dengan waktu T dengan residual pada waktu T-1. Untuk selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glaser dengan kriteria nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Baik, selanjutnya yaitu pengujian hipotesis, di mana T hitung lebih besar dari T tabel dan atau nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam seminar penelitian ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.